teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Kenalin, aku Raisa dan selamat datang di Dosen, Dongeng Sebelum Senja. Hari ini kita akan membahas buku Bicara Itu Ada Seninya. Buku ini benar-benar bakal mengubah cara bicara teman-teman di depan publik. Yang dulunya ngomongnya panjang lebar, tapi nggak kena tuh intinya. Tapi setelah kalian baca buku ini, percaya deh, pengikutmu bakal lebih tertarik lagi sama dirimu. Dan inilah poin yang bakal kita bahas dalam Dongeng Sebelum Senja kali ini. Sobat Dongeng Sebelum Senja, pernahkah kalian terhasut oleh para sales di toko yang sedang menjualkan produk-produk yang mereka tawarkan? Ketika sales menerangkan produk yang mereka jual, dengan seksama kita menyimaknya. Setelah sales itu menerangkan produk yang telah mereka tawarkan, tanpa sadar kita menjadi tertarik untuk membelinya. Nah, hal itu dibahas dalam buku ini, tentang bagaimana sales atau seseorang itu bisa menghasut atau mempengaruhi kita sehingga kita tertarik untuk membeli produk yang mereka tawarkan atau sesimpel mengikuti apa yang mereka suruh. Trik yang mereka gunakan adalah lebih baik menyebutkan satu-satu keunggulannya secara jelas dan sederhana. Dengan berfokus pada keunggulan atau ciri khas dari sebuah produk, tentunya kita menyampaikannya secara singkat dan lugas. Hal tersebut bakal membangkitkan minat kita sebagai pembeli untuk membeli atau membayar produk tersebut. Nah, ringkasan inilah yang dapat dikatakan dengan satu kata kunci dapat membangkitkan penjualan secara luar biasa. Kita ambil contoh, seperti teman-teman tahu nggak sih iklan tolak angin? Saya percaya dari Sobat Dongeng Sebelum Senja semua pasti sudah tahu nih slogan dari iklan tolak angin. Ya betul, orang pintar minumnya tolak angin. Dari dulu hingga sekarang, produk ini masih menggunakan tagline ini, sehingga slogan ini itu terbenam dalam benak diri teman-teman, yang pada akhirnya teman-teman ini tersugesti bahwa kalau misalnya teman-teman orang pintar, pasti akan meminum tolak angin. Nah, kata kunci ini pada akhirnya bisa membuat tolak angin sukses besar hingga saat ini. Pernahkah Sobat Dongeng Sebelum Senja bertanya kepada diri sendiri, berapa sih nilai dari kualitas diri teman-teman? Bisakah teman-teman menilai hal itu sendiri? Nah, jadi teman-teman, dalam sebuah kompetisi tentunya kita itu harus bisa bertahan. Dan kita juga harus bisa memiliki nilai jual dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami dengan baik akan nilai diri sendiri. Jika kita merasa diri kita itu masih kurang mampu atau belum cukup untuk menekuni bidang yang kita inginkan, sedangkan harga diri atau nilai yang kita tetapkan itu terlalu tinggi, pastilah tidak akan ada yang tertarik dengan kita. Atau sebaliknya, kita tuh memiliki keunggulan di bidang tersebut, tapi kita tuh menetapkan nilai terhadap diri itu terlalu rendah. Maka kita bisa kehilangan ambisi dan rasa percaya diri, dan orang-orang itu bakal menilai kita sesuai dengan apa yang kita persepsikan. Hal ini tentunya nggak diinginkan oleh teman-teman, bukan? Kita pasti mau menekuni profesi atau pekerjaan yang kita inginkan dengan semaksimal dan sebisa yang kita mampu. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa menentukan nilai diri kita dengan baik. Sobat Dongeng Sebelum Senja yang tentunya sudah bekerja atau mungkin akan mencari pekerjaan, pastinya ketika kita interview, dari pihak HRD atau user akan bertanya kepada kita, berapa gaji yang saudara inginkan untuk posisi jabatan yang teman-teman lamar? Nah, kalian masih bingung nih bakalan jawab apa, mau gaji berapa ya? Sesimpel dari pertanyaan ini, teman-teman tuh bisa menilai diri teman-teman itu seberapa
seberapa jauh kualitas dan kemampuan yang teman-teman miliki untuk akhirnya teman-teman bisa menjalani pekerjaan yang mau teman-teman jalani. Seandainya kalian seorang bos atau pengusaha yang sedang merintis usahanya, kira-kira gimana sih cara kalian untuk bisa memenangkan hati para pelamar? Yang pada akhirnya mereka ingin mendaftar di perusahaan kalian. Apakah hanya sekedar perkenalan biasa? Atau teman-teman bakal menceritakan poin-poin penting seputar bisnis dengan cara yang mengalir dan sehingga mereka bisa akhirnya yakin untuk bergabung di perusahaan teman-teman. Nah, hal itulah yang menjadi poin penting dari adanya storytelling. Berbicara dengan gaya storytelling yang menyebutkan kenyataan yang sederhana, efek resapan, dan rasa yang sama, bisa membangkitkan perasaan bahagia orang-orang yang menontonnya seolah-olah mereka itu sedang menonton sebuah drama. Yang tentunya hal itu bakal memberikan efek yang kuat pada para audiens. Pun sebaliknya, ketika kita berbicara secara kaku, hal itu akan membuat audiens menjadi berbalik arah dan menjauh dari kalian. Selain itu, storytelling ini tentunya nggak sekadar menceritakan tentang sesuatu yang kurang menarik atau membosankan. Perlu adanya plot yang kokoh dan kuat untuk bisa meyakinkan para audiens akan cerita yang teman-teman bawakan dan pada akhirnya bisa membawa pengaruh bagi mereka. Sebelum menyimak poin keempat ini, yuk kita lihat video ilustrasi berikut ini. Sobat Dongeng Sebelum Senja, kalian udah lihat kan tadi video ilustrasinya seperti apa? Jadi di video itu ada dua orang nih. Orang pertama adalah orang yang amatir, dan yang kedua adalah seorang yang profesional. Seseorang yang amatir akan menyerah setelah 1, 2, 3, mungkin sampai 6 kali percobaan. Namun, kita lihat seorang yang profesional. Dia tidak menyerah hingga seseorang yang dia yakinkan mengucapkan kata oke atau ya. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih, 60% dari konsumen itu memilih produk berdasarkan apa yang ia lihat secara berulang kali. 65% konsumen tidak akan bosan untuk melihat iklan yang menarik. Dan 60% konsumen itu akan membeli produk yang sering ia lihat di iklan. Dari sini kita bisa tahu bahwa seringnya iklan itu diputar bakal membangkitkan keinginan para konsumen untuk membeli produk tersebut secara sadar dan tidak sadar. Iklan yang mereka tayangkan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar yang pada akhirnya ketika mereka ingin memilih produk yang banyak, produk dengan iklan yang paling sering dan paling baik bakal menarik hati mereka. Tentunya Sobat Dongeng Sebelum Senja perlu untuk menguasai kemampuan berbicara dalam hal bisnis. Berbicara secara natural, tanpa membebani konsumen, tapi bisnis itu bisa tetap berjalan. Sebenarnya rahasia dari seluruh poin yang aku jelaskan tadi adalah satu, yakni investasikan 10.000 jam Anda untuk bisa melakukan suatu hal yang berulang-ulang. Jadi kesimpulannya, untuk berbicara pada bisnis, satu kali itu tidak cukup. Dan teman-teman harus melakukan berulang kali sampai pada akhirnya mencapai tujuan yang teman-teman inginkan. Siapa sih dari kita yang nggak pengen gabung dalam obrolan para pengusaha besar? Atau mungkin orang-orang hebat di sekitar kita yang sedang berdiskusi satu sama lain. Tentunya kita mau dong untuk bisa bergabung dalam obrolan tersebut. Brian Tracy pernah berkata bahwa ada sebuah pohon ceri yang sedang berbunga. Kemudian ada seorang konsumen yang sangat menginginkan produk pohon ceri tersebut dan ingin membeli pohon tersebut.
Tentunya kita berpikir bahwa ada sesuatu yang terdapat dalam pohon ceri itu, sehingga konsumen tersebut sangat menginginkan pohon tersebut. Nah, Brian Tracy juga mengungkapkan bahwa cara yang efektif untuk menjual produk adalah dengan memberikan banyak keuntungan kepada para pembeli. Dengan harga yang seimbang dan barang yang sepadan, tentunya konsumen nggak akan ragu untuk membeli barang tersebut. Pun ketika berbicara akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mengucapkan suatu hal yang berharga dengan menguntungkan, pasti orang-orang akan tertarik untuk melihat dan mengambil insight dari apa yang kita ucapkan. Oke Sobat Dongeng Sebelum Senja, itulah 5 poin inti dari berbicara itu ada seninya. Semoga konten ini dapat memberikan kita motivasi-motivasi yang kuat untuk menjadi orang yang sukses, menjadi pebisnis yang bisa menguasai bisnis kita, dan menaklukkan para konsumen. Sehingga pengikut kita akan menjadi lebih banyak. Jangan lupa untuk terus ikuti channel Dongeng Sebelum Senja, dan juga like, komen, dan subscribe apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat bagi diri teman-teman. Dan juga jangan lupa share agar orang lain di sekitar teman-teman bisa tahu manfaat yang didapatkan dari video ini. Saya Raisa, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.